pagi kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Ya, semua dalam keadaan sehat selalu. Tadi kita sudah mengikuti apel ya, yang keempat, yang ketiga. Oke, ya biasanya sudah hadir ya semua. Kita memasuki pertemuan keempat. Ya, saya belum sempat meng-email ya, nanti setelah ini bahannya saya email. Pertemuan keempat ini kita akan membahas topik mengenai radiasi dan energi. Cuma sebelumnya di pertemuan ketiga kemarin ya, cara perhitungan menentukan stabilitas atmosfer maupun kecacapan permukaan ya, yang bahannya juga sudah saya ambil dalam bentuk Excel itu. Kira-kira ada yang mau tanyakan nggak sebelum kita bahas pertemuan selanjutnya, pertemuan keempat? Mungkin ada yang apa udah nyoba atau belum gitu Excelnya? Izin Pak, izin ada yang ditanyakan. Ya, coba silahkan. Mau izin Pak, itu di bagian yang pengolahan data di Excel-nya Pak, itu ada yang kurang kami pahamin, yang bagian ini ya Pak, para dicek dulu di yang bagian grafik itu Pak, data-data di Grafiknya ya, grafik yang apa displaynya situ ya, yang apa? Iya Pak, yang bagian di suhu Pak. Jadi itu nanti cara pembuatan grafiknya, kamu kan mencari dulu nilai bintang ya, kata angin itu ya, dari satu persamaan yang sudah diperoleh kan. Ini setelah kamu memperoleh suatu persamaan ya, rumus kan menghasilkan rumus itu bintang ya, sama dengan berapa ya, nanti itu membuat grafik itu dimasukkan nanti nilai kan semaunya ya. Jadi misalnya mulai dari kecepatan 2, 4, 6, 8 gitu, nanti kan akan muncul kan nilai resistanya itu. Nah, dari situ kamu susun ya, kamu copy, setelahnya kamu membuat satu grafik di dalam Excel, lalu di drop kasih nilai itu, maka akan muncul grafiknya seperti itu. Ya, jadi intinya setelah kalian memperoleh satu persamaan pendugaan U-nya, kecepatan anginnya, seperti itu. Gimana kira-kira? Jelas nggak? Emang agak ya, kalau kamu belum mendapatkan persamaan yang pas gitu ya, yang diperoleh, tentu belum bisa membuat grafik. Oke. Ya, tapi kalau sudah persamaannya diperoleh, ya itu kan bisa kan, intinya itu kan kita buat semuanya aja tentang itu antara hubungan kecepatan angin dengan jaraknya. Kalau menghitung stabilitas atmosfernya sudah bisa ya. Jadi stabilitas pada jam 7, jam 14 dan jam 18 sudah coba. Itu kan kemarin contoh bulan Januari ya hitungannya. Tapi datanya kan sudah dilanjutkan Januari sampai Desember. Ya. Karena kami coba bulan-bulannya ya,
sama ya mengenai kesempatan permukaan itu ya contoh di bulan Januari ya, nanti bulan Februarinya coba ya, coba dihitung. Tapi sebetulnya contoh itu kan eh, setelah dari bulan yang stabilitas atmosfernya netral, karena kekasapan permukaan hanya dihitung pada kondisi stabilitas atmosfer netral ya. Jadi di sini tidak ada pengaruh potensi ya, golakan gitu. Jadi benar-benar dipengaruhi oleh kekasapan permukaan ya, kondisi ya tanaman ya, lahan gitu.
cakupan permukaan ya yang diperoleh dari suhu itu ya, itu pada intinya kita harus memperoleh suatu persamaan ya, persamaan misalnya bintang ya, itu kecepatan angin pada setiap ketinggian gitu ya sistemnya itu. Nah kalau itu sudah dapat ya, lalu kita kita coba dari beberapa kecepatan ya, sehingga keluar nilai kasapannya ya. Setelah itu kamu buat ya antara itu dengan kasapannya ya, lalu di blok untuk membuat satu grafik ya, oke ya, sebetulnya sih itu nanti adanya di praktek ya, tapi beginilah, nanti mudah-mudahan di akhir ini pertemuan ini coba kita lihat ya, kita lihat besar itu sebenarnya ya, supaya apa lebih jelas lagi. Nah, mungkin sekarang kita masuk aja dulu ke pertemuan keempat ya, karena ini juga banyak hitung-hitungan di pertemuan keempat, yaitu tentang radiasi dan energi. Oke, coba saya akan paparkan ya untuk pertemuan keempat. Baik, sudah muncul ya. Sudah, Pak. Tentang radiasi matahari, radiasi dan energi matahari, nanti materinya cukup banyak juga ya. Pertama tentang pancaran radiasi di surya ya, kemudian bagaimana neraca energi pada permukaan bumi. Nah, karena ini adalah agromat ya, maka penting saya sampaikan di sini cahaya bagi tanaman, fungsi cahaya bagi tanaman. Kemudian yang keempat, perhitungan radiasi meteor. Ya, ini penting ya, karena banyak sekali yang digunakan, dan yang kelima adalah bagaimana hubungan ya, atau perbandingan antara lama penyinaran matahari dengan radiasi ya. Jadi maksudnya nanti radiasi hasil pengukuran dibandingkan dengan radiasi berdasarkan untuk lama penyinaran matahari (PTM). Baik, berikutnya pancaran radiasi surya ya. Jadi matahari ini merupakan sumber energi utama untuk proses fisika di atmosfer ya, yang menentukan keadaan cuaca dan iklim di atmosfer ini. Jadi kalau nggak ada radiasi surya ya nggak ada sumber energi sebetulnya kan. Kemudian ini permukaan matahari ya, ini beda referensi ya, bersuhu sekitar 6.000 derajat Kelvin dengan jarak dari bumi sekitar 150 juta kilometer. Oke, itu dari referensi ya. Nah, kemudian radiasi yang sampai di puncak atmosfer ya, di puncak atmosfer belum di bumi ya, itu adalah 1.360 weber per meter persegi, dan yang sampai ke permukaan bumi itu setengahnya ya dari yang diterima oleh puncak atmosfer ya, itu yang ke permukaan bumi. Tapi nanti juga kan banyak sekali ya yang tahan oleh partikel di udara di atmosfer ya, ada awan, ada ya macam-macam ya. Dan rata-rata 30% radiasi yang sampai di permukaan bumi ya itu dipantulkan kembali ya ke atmosfer, artinya radiasi setelah sampai dipantulkan kembali ya. Itu sekitar rata-rata 30%. Selanjutnya ini karakteristik dari radiasi surya dan bumi. Di sini diasumsikan setiap benda di alam ya, istilahnya kita mengenal black body ya, benda hitam
ini bersuhu 0 derajat Kelvin. Ya, kalau konversi ke Celsius ini minus berarti kan minus 273 derajat Celcius. Nah, ini akan memancarkan radiasi berbanding lurus dengan pangkat 4 suhu permukaannya. Nah, kita ingat hukum Stephen Boltzmann, ya, di mana pancaran radiasi itu sama dengan ya epsilon ya kali tau kali suhu pangkat 4, ya, yang suhunya nanti adalah dalam Kelvin. Oke, ya, epsilonnya ya black body radiasinya itu sudah ditentukan ya, antara 0,9 sampai 1. Kemudian tau ditetapkan Stephen ya 5,67 kali 10 pangkat 8 derajat per meter persegi, dan suhunya dalam derajat Kelvin. Kira-kira ini ya tadi yang diceritakan ya, jadi apa penerimaan radiasi surya ke permukaan bumi ya. Jadi di atas ini ya, nah itu diterima ya, yang lebar itu, lalu yang masuk sampai ke permukaan bumi ya, ini kemudian ada dipantulkan kembali ya, dipantulkan kembali, dan ada juga dari permukaan atmosfer itu yang tidak sampai ya, ditahan oleh awan misalnya, itu juga dipantulkan kembali. Tadi kan kurang lebih ada 30% ya, 30% itu ditampilkan kembali oleh bumi ke atmosfer radiasi. Itu juga yang menyebabkan pemanasan ya, ya, istilah rumah kaca gitu ya, efek rumah kaca. Nah, itu kan radiasi atau pantulan radiasi dari bumi ya, itu yang akhirnya tertahan lagi oleh partikel-partikel gas rumah kaca ya, sehingga kembali lagi ke bumi ya, sehingga kondisi atmosfer di bumi menjadi lebih panas. Ini kira-kira apa gambaran ya, gambaran mengenai sistem keseimbangan panas di bumi. Nah, ini sedikit informasi kenaikan suhu rata-rata bumi ini selama 150 tahun ya, sumbernya dari IPCC. Di sini ada yang menarik ya, jadi selama periode 1860 sampai sekitar ya 1910 ya, itu kan dia apa ya, kalau ditarik garis tanya ini kayak konstan gitu ya. Nah, kemudian dari 1910 ya sampai ke 1940, nah ini ada kenaikan ya, kenaikan suhu udara ya, di permukaan bumi, lalu turun lagi ya, turun lagi di sekitar tahun 1940-an ya, 45 turun, dan setelah itu kembali meningkat ya sampai tahun 1980-an, dan yang terasa sekali ya setelah 1980 sampai dengan saat ini kenaikannya ya, kenaikan suhu ini ya tajam sekali, jadi cepat gitu pemanasannya. Jadi kurang lebih ini biasa ya, gambar ini sudah banyak tampilkan ya, yang penting pemahamannya seperti itu. Jadi seluk kenaikan suhu udara di bumi akhir-akhir ini memang tinggi ya dibanding dengan periode sebelumnya. Oke, ya ini cuma ini saja ya, apa itu radiasi gelombang pendek dan gelombang panjang ya. Jadi panjang gelombang yang semakin pendek dari permukaan yang memancarkan radiasi adalah berisiko tinggi ya. Jadi gelombang itu semakin pendek ya, maka pancaran radiasinya lebih tinggi. Nah, matahari tadi yang dikatakan suhunya ini hampir 6.000 derajat Celcius, itu punya kisaran panjang antara 0,3 sampai 4 mikron yang mikron gitu. Nah, sedangkan bumi ya suhu yang juga rata
rata-rata suhunya 300 derajat Kelvin, ya sekitar 27 derajat Celcius. Ini memiliki panjang gelombang antara 4 sampai 120. Ya, jadi itulah maka disebut radiasi matahari disebut gelombang pendek, ya, karena panjang gelombangnya ini, ya. Dan radiasi balik dari bumi disebut dengan gelombang panjang, ya, antara 4 sampai 120. Karena panjang gelombang radiasi surya relatif lebih pendek, ya, dibanding dengan benda-benda alam lainnya, maka disebut sebagai gelombang pendek. Kemudian tadi yang disebut gelombang panjang. Jadi dari panjang gelombangnya, ya, istilah pendek panjang itu. Nah, yang kedua, neraca energi pada permukaan bumi, ya, ini dirumuskan seperti ini. Radiasi neto sama dengan QS1 plus QL1 kurangnya QS2 min QL2. Jadi radiasi neto itu adalah radiasi yang terima ukurannya dengan radiasi yang kembalikan. Jadinya seperti itu. Nah, yang diterima itu kan dari surya, ya, gelombang pendek. Kemudian yang S2-nya dan R2-nya itu adalah dari bumi, ya. Kemudian IS, ya, S ini bernilai 0 pada malam hari, karena tidak ada sinar matahari. Maka biasanya radiasi netonya itu menjadi negatif, ya. Nah, sehingga sedangkan pada siang hari, ya, QS ini akan jauh lebih besar dan Rn-nya pasti bernilai positif. Rn yang positif ini akan digunakan untuk memanaskan udara, ya, kemudian juga penguapan, ya, pemanasan tanah, lautan, dan kurang dari 5% untuk fotosintesis. Ya, fotosintesis ini hanya sedikit saja, ya, sedikit menggunakan radiasi matahari, ya, kurang dari 5%. Berikutnya, ya, ini perbandingan saja, ya, perbandingan antara radiasi dan pendek dengan panjang itu disebut albedo. Kemudian di atmosfer itu, ya, ada uap air, CO2, ya, dan partikel lainnya. Ini adalah penyerap radiasi gelombang panjang yang utama. Radiasi dari bumi itu yang diserap oleh uap air CO2 yang paling utama. Nah, energi radiasi yang diserap oleh kedua gas tersebut, yang uap air dan CO2 ini, ya, itu yang saya katakan dipancarkan kembali kan ke muka bumi, pasti diiringi dengan peningkatan suhu udara. Ini yang disebut dengan efek rumah kaca, greenhouse effect. Nah, kalau kamu lihat rumah kaca itu, ya, rumah kaca buatannya, kita memang dibuat, ya, rumah, ya, itu bukan dari kaca, ya, disebutkan kayak apa dengan kaca, ya, bukan radiasi masuk, ya, ke dalam rumah kaca itu, ya, kemudian kembalikan, ya, pantulkan, ya, kembali, sehingga kalau kita berada di dalam rumah kaca buatan itu panas sekali. KJRK ini, ya, seperti uap air, CO2 dan metan, ya, terutama ini bisa menyebabkan pemanasan global. Sepertinya faktor pemanasan global dari gas rumah kaca itu adalah CO2 dan metan. Metan sendiri kan dari apa? Sawah, ya, dengan air di sawah. Nah, ini model suhu dengan dan tanpa memasukkan faktor manusia. Jadi di sini ada 2, ya. Ini adalah dari sistem observasi sejak 1900-an, ya, sampai tahun 2000. Kemudian yang biru ini adalah model, ya, using only natural force. Jadi
Ini hanya apa namanya, nature ya, jadi faktor alam yang membentuknya. Ya, sedangkan yang warna pink ini ya model disebut nature and anthropogenic option. Jadi yang ini sudah gabungan antara alam dan faktor manusia. Ini memang lebih tinggi ya dibanding dengan yang alam yang itu. Penerimaan dari hasil surya di permukaan bumi ini akan bervariasi menurut tempat dan waktu. Ini nanti kaitannya dengan kamu nanti mendukung RN ya, karena setiap bintang itu nanti ada tanggal panjang hari, itu beda-beda antara bumi selatan. Kemudian dalam skala makro ya, radiasi surya ini dipengaruhi oleh bintang secara makro ya, secara bintang, kemudian keadaan atmosfer terutama awan. Sedangkan nanti dalam skala mikro ini arah daripada lereng sangat menentukan juga radiasi surya ya. Ini pun sudah dibuktikan ya oleh senior kalian yang membuat skripsi tentang radiasi dari beberapa stasiun yang secara mikro ya itu topografinya dipertimbangkan. Kemudian yang secara makro tadi ya, jarak antara bumi matahari ya instantan, panjang hari itu sudah ada tabelnya. Pengaruh atmosfer bumi ini memang masih sulit ya. Jadi para peneliti itu sebelumnya untuk memasukkan inputan ya faktor dari kandungan debu, uap air maupun awan ini masih agak sulit karena datanya yang sulit diperoleh. Makanya kebanyakan perhitungan RN-nya itu ini diabaikan. Ya. Jadi hanya menunggu berdasarkan jarak bumi matahari ya, kemudian dan hari didukung. Panjang hari sering menjadi faktor pembatas untuk pertumbuhan tanaman di daerah subtropik. Ya. Maka daerah subtropik itu justru pertanian perkebunannya lebih maju ya dibanding dengan kita yang di tropis. Karena kita di tropis sudah dimanjakan ya oleh adanya sinar matahari. Sementara pada negara-negara seperti Jepang, Korea gitu ya. Nah itu akhirnya mereka berusaha bagaimana mendapatkan radiasi secara optimal. Ya tadi ya membuat rumah-rumah kaca ya. Bahkan hasil daripada produksi terutama buah-buahannya ya itu lebih bagus. Nah, keberadaan radiasi sering terbatas di subtropik pada musim tertentu sehingga kekurangan radiasi matahari. Dan ini kendala utama bagi pertanian. Sementara panjang hari daerah tropik kan tidak terlalu masalah. Itu nanti di bintang 0 derajat itu panjang harinya 12 jam per hari. Jadi hampir penuh ya, karena kan siang, pada malamnya memang 0. Nah, yang sering menjadi faktor pembatas adalah masalah kelebihan radiasi di daerah kita, ya, di daerah tropis. Justru lebih. Nah, ini lebih, tapi juga ada teknologi ya, ini salah satu contoh saja radiasi bulanan di stasiun klimatologi Bogor ya, tahun 2011. Mungkin datanya juga sudah saya berikan ya. Jadi terlihat sekali kalau kita lihat ini kurvanya ya, dia punya dua puncak seperti seiring dengan gerak matahari. Gerak matahari, kemudian juga pastikan itu berhubungan dengan kondisi musim ya. Misalnya di bulan Agustus kita lihat kan intensitasnya tinggi sekali ya. Tinggi bulan Agustus. Nah, ini karena memang kondisi awan yang kurang ya. Sehingga memang radiasi langsung oleh permukaan bumi banyak.
hingga bulan Januari kita lihat ya ada karena memang periode musim hujan sehingga banyak sekali tutupan awan. Oke, berarti ini contoh saja ya, mungkin nanti di daerah lain itu memang ini seperti ini ya di Indonesia, rupanya kurang lebih seperti itu. Nah, lalu apa fungsi cahaya bagi tanaman? Ini adalah faktor esensial pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kemudian cahaya memegang peranan penting dalam proses fisiologi tanaman. Ya, apa itu proses fisiologi tanaman? Yaitu fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Kita tahu sendiri ya, fotosintesis itu sebagai sumber energi ya akibat reaksi cahaya. Ya. Kemudian dari fotosintesis menghasilkan gaya asimilasi menghasilkan ATP dan NADPH2. Ini bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tanaman. Ya. Maka proses fotosintesis ini sangat penting sekali. Dan ini tergantung dari cahaya. Nah, pengaruh radiasi surya pada tanaman ini dikelompokkan dua. Ya. Pertama adalah proses fotoenerginya, yaitu tadi fotosintesis, kemudian proses fotostimulusnya, ya, yaitu proses pergerakan, ya, kemudian juga pembentukan seperti pemanjangan batang, perluasan daun, ya, dan klorofil itu dari fotostimulus. Ya. Kalau karbohidrat tadi, ya ATP tadi dari proses fotosintesis. Ya, ini sedikit ya sedikit. Kami belajar apa? Agronomi masih ada beberapa teman kan menyebut. Oke ya, nah ini fotosintesis. Ya, pernah lah kamu lihat ya. SMA mungkin daya dia cuma ada di fotosintesis kan CO2 ke H2O ya. Jadi CO2 tambah ke H2O harus ada sinar ya. Harus ada sinar matahari. Nah, setelah dia bersinar matahari maka dirubah ya dari sinar matahari tadi ya karbon dan air berubah menjadi C6H12O6 ya, tambah dengan oksigen tambah dengan air. Nah, jadi itu ya mereview kembali ya. Kalau kita dekat dengan tanaman gitu kan ya, tanaman itu lebih segar karena tanaman menghasilkan O2 ya, karena dia menyerap CO2. Jadi ada penambahan oksigen dan itu uap diambil sehingga kita akan segar dekat dengan tanaman. Kemudian itu lagi fotosintesis ini tergantung juga pada cahaya ya. Jadi kadar CO2 ya, ini akan meningkatkan fotosintesis. Cuma kalau karbonnya lebih banyak ya, ini fotosintesis juga akan meningkat. Ya, akan meningkat. Tapi kan sebatas ya di apa ya istilahnya di sekitar kanopi tanaman. Tapi kalau karbon yang sudah ke atmosfer itu justru akan mengakibatkan GRK ya, menjadi gas rumah kaca. Kemudian suhu tinggi ya, makin tinggi berarti fotosintesisnya ya, apabila intensitas radiasi cukup ya. Jadi suhu tinggi juga bagus ya, meningkatkan fotosintesis dengan syarat intensitas radiasinya juga cukup ya. Artinya suhu ini akibat dari intensitas radiasi ya. Suhu misalnya di sebelah pohon kamu bakar sampah itu ya, bakar lingkungan dan itu ya, itu ya bukan disebabkan oleh radiasi. Sementara untuk laju respirasi ya ini tergantung kepada intensitas radiasi juga ya, nanti bermacam-macam tanaman beda-beda ya. Ini contohnya alfalfa itu 35-49%.
dilakukan fotosintesisnya, kemudian gula ya, pernah nggak kamu tuh melihat ya, dapat memakan ya, kandungan gula itu 28 sampai 30% dari fotosintesisnya. Lalu untuk ketersediaan air, kemudian oksigen di udara, unsur hara dan klorofil. Jadi ini sebenarnya lagi fotosintesis itu berpengaruh kepada kemudian oksigen di udara dan unsur hara dan klorofil ya, biar hijau daun itu. Jadi kemudian cahaya matahari ditangkap daun sebagai faktor, dan tidak semua radiasi matahari mampu diserap oleh tanaman. Jadi hanya cahaya tampak saja yang panjangnya antara 400 sampai 700 nanometer ini yang bisa diserap oleh tanaman. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi jumlah radiasi ya tadi sudah disebutkan ya, sudut datang, kemudian panjang hari dan komposisi atmosfer ya, adanya awan atau dingin dan seterusnya. Kemudian cahaya yang diserap oleh daun itu tadi kan kurang dari 5% yang dibutuhkan untuk fotosintesis. Itu kalau tanaman itu pada siang ya menerima penuh itu kan. Nah, ya, sebetulnya untuk fotosintesisnya hanya dibutuhkan kurang dari 5%. Ya. Dan yang lainnya itu hanya untuk memanaskan daun saja, lalu jadi panas dan untuk terjadi transpirasi. Ya. Makanya nanti ada evapotranspirasi. Ya. Evaponya, penguapannya dari permukaan, ya, kemudian bisa gugur dari pancing, dan transpirasinya adalah dari daun. Ya. Sedikit ya, mulainya menuju ke ada evapotranspirasi. Ya. 75 sampai 85%. Makanya saya sering mengatakan sulit sebetulnya membuat alat ukur untuk evapotranspirasi. Ya, karena transpirasinya itu ya diproses oleh dedaunan gitu, di mana ada alat yang bisa mengukur itu. Makanya evapotranspirasi itu ada dilakukan pendekatan menggunakan berbagai rumus. Oke, dan peranan cahaya dalam respirasi, ya, untuk respirasi menaikkan suhu, ya, respirasi, ya, juga tadi ya, transpirasi, ada respirasi. Ya. Nah, sementara dalam transpirasi, ya, ini dia membuka mekanisme stomata. Ya, stomata daun. Ya. Daun itu stomatanya itu di bawah. Ya. Daun ya, itu di bawah itu. Mulut daun, stomata daun itu. Bukan di atas daunnya. Itulah nanti yang dia bisa menyerap CO2 tadi ya, air dan seterusnya. Lalu ada sinar matahari, jadi fotosintesis. Selanjutnya kebutuhan intensitas cahaya ya, ini akan berbeda untuk berbagai jenis tanaman ya. Nah, sini saya perkenalkan nanti ada 3 tipe tanaman ya. Sebenarnya ada tanaman C3, C4 dan CHN ya. Nah, C3 ini memiliki titik kompensasi cahaya rendah. Jadi kompensasi cahaya sangat rendah karena dia dibatasi oleh tingginya fotorespirasi. Lalu tanaman yang jenis C4 ya ini kompensasi cahayanya tinggi ya, sampai dengan terik yang juga masih kuat ya istilahnya, karena tidak dibatasi oleh fotorespirasi. Ya ada C4. Selanjutnya, nah inilah tanda-tanda jenis tanaman yang relatif untuk kompensasinya rendah dan tinggi, maka ada istilahnya naungan.
Jadi naungan ini merupakan salah satu alternatif ya, untuk mengatasi risiko yang terlalu tinggi ya hijau ini. Pemberian naungan dilakukan pada budidaya tanaman yang umumnya masuk dalam kelompok C3, ya. Termasuk juga C4 pada fase pendidikan. Biasanya fase pendidikan semua tanaman itu ya kurang bagus ya, karena hijaunya terlalu tinggi ya, kualitas cahayanya. Kemudian pada fase bibit semua jenis tanaman tidak tahan intensitas cahaya yang tinggi, ya hanya bibit 30-40%. Ya, maka bisa diatasi dengan naungan. Jadi kalau kamu dan ngobrol-ngobrol atau melihat para budidayawan itu ya mengembangkan jenis tanaman pada saat dia melakukan fase pembibitan dan sudah kalau yang dilepas di halaman terbuka ya pasti dia buat semacam bawah naungan karena itu percaya kebutuhan naungan 30-40% saja. Ya, ini kelompok C3 naungan tidak hanya dibutuhkan pada fase bibit tetapi sebagian jenis tanaman. Jadi untuk yang kelompok C3 itu sepanjang hidup tanaman. Kemudian naungan selain memberikan mengurangi ya, cahaya yang sampai ke tanaman juga dimanfaatkan sebagai satu metode pengendalian limbah. Ya, limbah kamu tahu ya, kayak rumput-rumput liar. Ya, ini bisa kamu buktikan. Ya. Jadi kalau di halaman kalau berbuat yang luas ya, lalu nanti kita berikan di situ semacam kayak tempat bubuk gitu ya, istirahat ya, itu dipastikan nanti tanah ya di bawah tempat bubuk istirahat itu ya, sampai dengan beberapa meter lah ya keluar dari itu dipastikan tidak akan ada gulma. Supaya enggak ya, silakan kamu main-main gitu ya. Setiap ada saya bubuk itu ya pasti nggak ada gulmanya, tapi lebih dari itu ya itu juga untuk lihat itu pasti banyak. Jadi biasanya di bawah naungan itu akan bersih ya, nah semakin jauh dari penaung ya, dari naungannya ya nanti gulma akan tumbuh semakin cepat. Kemudian titik kompensasi gulma ya untuk input itu sama dengan efek cahaya pada batas mulai ada pertumbuhan gulma. Jadi maksudnya ini bisa diidentifikasi ya tadinya. Kasih kalau di tengah lapangnya itu namanya ya, itu sampai dengan mulai tumbuh gulma yang ya itu merupakan titik kompensasi mulai tumbuh di situ. Kira-kira seperti itu. Nah, dampak pemberian naungan terhadap iklim mikro ya, tadi kan mengurangi cahaya ya, kemudian mengurangi aliran udara ya seperti tadi, lalu kelembaban udara akan lebih lebih stabil ya, biasanya 60-70%, juga mengurangi laju evapotranspirasi ya, mengurangi laju ETP dan akan menjadikan keseimbangan ya, antara tingkat ketersediaan air tanah dengan tingkat transpirasi tanah. Ya. Nah, makanya sekarang petani-petani modern ya, atau para budidaya tanaman, nah, ini banyak sekali ya melakukan pemberian naungan. Kalau kamu main-main sama ke puncak, ya, ini nanti ada perkebunan ya. Ikan naungan ada bisa macam-macam ya, pakai plastik ya, plastik sebagai tanaman pol atau apa gitu ya. Nah itu sebetulnya
fungsinya untuk itu ya, mengurangi C, mengurangi aliran darah ya, sehingga tidak mudah tanaman itu tidak mudah terbah gitu ya. Lalu kelembaban juga stabil, KTP berkurang, sehingga keseimbangan antara air tersedia dengan transpirasi itu terjadi. Oke, ya, kemudian tadi ya naungan menjadi fluktuasi dari tanah, naungan juga digunakan sebagai sarana konservasi tanah untuk meningkatkan produksi. Kemudian bisa kecilnya fotosintesis tergantung pada suhu matahari dan cahaya dan sifat morfologis tanaman. Puncak fotosintesis terkait dengan hasilnya temperatur, suhu dan intensitas radiasi. Ini contoh saja. Jadi sudah ada hasil penelitian pada tanaman tembakau dampak pemberian naungan. Ya. Nah, ternyata laju transpirasi tanaman tembakau menurun ya, 5,6%. Ini kan yang diharapkan oleh petani ya. Jadi daun tembakau itu tidak kering ya, karena laju transpirasinya menurun. Kemudian PTP ya juga menurun sekitar 60%, sehingga akan memberikan daun itu bagus ya, tebal dan luas. Kemudian kadar daun, air daunnya meningkat, termasuk luas daunnya meningkat sampai 40%. Ya. Jadi ini kan yang diharapkan oleh petani ya, untuk daun tembakau. Dan itu akan optimal. Ya. Ini hasil penelitian ya pada tanaman tembakau. Nah, bagaimana respon tanaman muda ya, untuk memberikan intensitas cahaya yang relatif rendah? Ketika IC terlalu rendah, maka aktivitas fotosintesis menurunkan. Ya, kan persamanya tadi ya, ada persamaannya. Lalu IC rendah, maka fotosintesis menurun, sehingga nanti karbohidrat dan oksin ya, untuk pertumbuhan akar juga akan menurun. Kemudian bibit kekurangan IC ini biasanya perakarannya tidak berkembang. Jadi akar tanaman itu kalau IC-nya terlalu rendah ya, maka akarnya tidak akan berkembang. Nah, demikian juga kalau IC terlalu tinggi ya, maka oksidasi akan meningkat ya. Kelembabannya lebih rendah biasanya akan terjadi kematian pada daun menjadi umum ya, istilahnya jadi terbakar. Jadi memang harus disesuaikan intensitas cahaya menurut tanamannya tadi ya, mungkin juga C4 atau PAM. Respon morfologinya ya, untuk makromorfologi tinggi dan diameter tanaman, suhu percabangan, jumlah daun, luas daun. Ini responnya. Itu respon morfologi dari tanaman. Itu dia akan terlihat ya, bagaimana tinggi diameter tanaman, kemudian suhu percabangannya, ya, jumlah daunnya, dan lebar-lebarnya. Kemudian secara mikronya kandungan klorofil, ya, klorofil daun dan kekebalan daun ya, dan lain-lain. Nah, kita lihat nih ya, tinggi tanaman itu. Kalau saya dulu di PBN praktek langsung ya, jadi tinggi tanaman itu akan lebih cepat naik di tempat yang teduh. Ya, kemudian diameter tanaman akan lebih cepat naik di tempat tanpa naungan. Suhu percabangan lebih besar di tempat ternaungi dan luas daun lebih besar di tempat yang ternaungi ya, dan juga jumlah daun. Maka dulu kita lakukan praktikum ya, jadi menanam tanaman di polybag sampai taruh di teras rumah gitu ya, yang tidak langsung mendapatkan hijau, satu polybag lagi di halaman yang langsung menerima intensitas cahaya. Nah, itu terlihat sekali, terlihat sekali itu yang di teras rumah itu dia cepat lebih tinggi ya, panjangnya itu.
daunnya banyak, cabang juga banyak. Tapi nanti akibatnya kalau sudah ke apa namanya ke pengembangan dan pembuahan ya, itu yang mendapat biji rendah itu akan nggak bagus, dia akan lebih cepat pada tanaman yang menerima IC sepenuhnya ya. Karena tadi dikaitkan lagi dengan persamaan fotosintesis. Dan dengan klorofil lebih tinggi di tempat terang, ya, ketebalan daun juga lebih tinggi di tempat yang terang. Ini respon morfologi. Nah, jadi itu ya sedikit saja itu apa ya menambah pengetahuan kalian ya bagaimana intensitas radiasi itu ya yang disebut sebagai intensitas cahaya itu ya itu peranannya fungsinya terhadap tanaman ya melalui proses fotosintesis, respirasi dan sebagainya itu ya sampai sedikit ya ternyata tanaman-tanaman itu ya ada yang tahan pada hijau tinggi ya ada juga yang tidak tahan ya sehingga diperlukan namanya itu ini penelitian dilakukan pada tanaman-tanaman produksi ya jadi pan itu atau cemara atau bangga tanaman-tanaman produktif ya seperti tembakau kemudian ya apalah kol gitu ya wortel segala macam. Nah yang keempat bagaimana kita menghitung radiasi matahari. Itu perhitungannya diturunkan dari metode Penman ya, Penman-Montet. Sebetulnya nanti di aplikasi tidak ada ya langsung kalau unsur-unsur inputannya kita lengkapi ya langsung dia bisa mengeluarkan RN. Tapi cara perhitungan manualnya seperti ini. Ya. Jadi nanti siapkan data koordinat ya pertama lintang. Ya. Kalau itu data lintang dan data LPM ya, lama pemindahan matahari. Kemudian yang kedua menghitung hydrogenian ya disimbolkan oleh J. Lalu jarak relatif dengan matahari ya BR itu konstanta. Lalu deklinasi matahari ya delta itu juga konstanta ya kemudian empat bintang ya delta. Lalu menghitung sudut saat matahari terbenam WS. Kemudian menghitung radiasi ekstraterestrial ya RA. Ya, kemudian potensi energi radiasi mataharinya RS. Nah, setelah yang 1 sampai 28 itu ya itu ada semua ya ada konstantanya dan putusannya. Kemudian baru nanti menghitung radiasi gelombang pendeknya RNS, kemudian gelombang panjangnya ya RNL dengan terlebih dahulu menghitung tekanan uap dingin ya uap dingin dan tekanan uap aktual ya S dan EA. Kemudian baru bisa menentukan radiasi neto ya sebelumnya tadi slide RNP sama dengan RNS dikurangi RNL ya radiasi datang dikurangi radiasi yang dipanggilkan. Oke ya, nah, ini adalah langkah-langkah hitungannya paling tidak kamu paham ya, walaupun nanti ya mudah lah ya. Ini rumus. Jadi yang pertama menghitung RS ya, radiasi matahari dalam satuan media Joule per meter persegi per hari ya, rumusnya ini RS 0,25 plus 0,45 kali yang kecil per yang besar kali RA. Yang besar pasti ada, yang kecil pasti ada RA-nya. RA-nya harus dihitung. Nah, RA ini adalah radiasi matahari ekstraterestrial. Kemudian ini konstantanya 0,25 sampai 0,45.
menggunakan sudah disebut daerah tropis, dan RA sendiri akan dihitung pakai rumus persamaan dua. RA sama dengan 37,6 ya, dari jarak matahari DR ya, bla 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 dan seterusnya. Dan nanti sudah saya Excel semua rumus-rumus ini. Setelah RH ketemu, berarti RS kan bisa kita hitung ya. Nah, karena tadi ada unsur di RH-nya ada unsur WS itu ya, WS adalah kosinus kalikan ya, min kalikan theta kalikan delta sama gitu ya. Itu kemudian DR adalah jarak relatif bumi matahari ya. Pasti dihitung ya, menggunakan persamaan 4. Ada istilah J ya, Julian ya. Kalau itu kan rumus ya, Juliannya. Nah, delta ya, karena ada delta ini nanti akan dihitung menggunakan persamaan seperti persamaan 5. Dan Juliannya sendiri itu adalah hari Julian ya, jadi nomor hari dalam setahun berdasarkan nilai 0,012 Julian ya pada persamaan 4 dan 0,172 Julian kurang 39 pada persamaan 5 ya. Selanjutnya secara sistematis besarnya nilai Julian dapat dihitung dengan menggunakan rumus ya, Julian sama dengan integer dan dikalikan dengan 30,42 kurangi 15,2. Nah, baik 1984 sebuah rumus Julian integer 275 ms dan kurang 30 hasil kurangi 2 persamaan. Lalu ada M kan, M itu apa lagi ya, jadi M adalah bulan 1 sampai 12 ya, dan D ya, ini adalah hari tanggal dalam bulan, tergantung nanti ya, ada yang 30, 31, 28, 29. Nah, jika tahun normal dan M kurang dari 3, nilai D ditambah nilai 2, sedangkan pada tahun kabisat dan M lebih besar dari 2, maka D ditambah 1. Bingung kan? Udah nggak usah bingung, kita ada contohnya. Nah, untuk melakukan perhitungan dengan periode 10 harian misalnya, maka nilai D diperoleh dari persamaan ya. Dan D ini akan diperoleh sama dengan 5, 15, dan 25 pada setiap 3 bulan. Ya, kalau kita ingin menghitung radiasi periode 10 harian. Nah, ini contoh ya, contoh hasil perhitungan potensi energi radiasi matahari bulanan ya, rata-rata 10 tahun 2001-2010 di Stasiun Maros ya. Jadi ini yang dihitung dengan menggunakan lama penyinaran matahari ya. Nah, setelah itu dibuatlah grafik ya, hubungan antara intensitas radiasi ya dengan lama penyinaran matahari. Jadi yang ada M, yang biru adalah potensi ya. Kenapa disebut potensi? Karena itu dari hitungan ya, bukan dari misalnya alat jalani ya, dari intensitas itu ya, kalau itu data ya, itu disebut energi ya, dari radiasi. Tapi kalau kamu hitung dari hitungan itu potensi. Nah, harus dibedakan juga ya istilah potensi dengan data. Jadi ya seperti itu ya. Ini di Maros. Jadi pada periode katakanlah di Maros ini periode musim hujan itu dari Oktober sampai dengan April ya.
radiasi lebih tinggi daripada LPM. Sementara pada periode musim kemarau mulai sampai dengan katakanlah September, itu intensitas radiasi potensi radiasi ya itu sebanding dengan LPM. Di energi terendahnya ada di bulan Januari ya sama dengan kayak di Bogor tadi ya. Tertingginya bulan September ya, kalau di Bogor tadi Agustus ya. Dengan persentase lama LPM sekitar 89% ya pada saat intensitas radiasi mencapai tertinggi ya di bulan September. Data LPM adalah 89%. Jadi ini ya, perkembangan bukunya ada ya, dan ini bagaimana dibandingkan ya tadi hasil dengan potensi energi dengan hasil observasi menggunakan alat dan Belani ya. Kebetulan di stasiun Maros ada ya, karena tidak semua stasiun juga ada pengukuran intensitas matahari ya. Mudah-mudahan sekarang sudah ada semua ya, kalau dulu setahu saya yang belum semua. Jadi yang di tabel itu adalah data dari Belani ya 2001 sampai 2010 ya, ada beberapa bulan yang kos yang ada mati. Nah kemudian grafik ini dibuat hubungan ya, antara hasil hitungan ya, potensi yang dengan LPM ya menggunakan tabel stok itu dengan dan Belani ya, cukup bagus ya, seperti itu ya, menghasilkan persamaan Y yaitu sama dengan data 0,8 X sekitar 3,902 dengan koefisien korelasi R kuadrat, koefisien determinasinya 0,9 ya, sehingga nanti koefisien korelasinya bisa mendekati 1 bukan itu diakarkan. Dan memang terlihat ya dari grafik ini antara hasil pengukuran gas Belani dengan hitungan menggunakan tabel stok ya, LPM tadi ya, kelihatan ya, rupanya naik turunnya sama ya, bisa sedikit dibandingkan itu potensi lebih tinggi daripada observasi. Dan ini adalah root mean square error-nya ya, bagaimana error-nya antara hitungan potensi dengan observasi ya. Jadi punya root mean square error 32.40525 tadi ya, karena potensi cenderung lebih tinggi daripada observasi yang Belani. Ini kan apa sih fungsinya ya, kalau kamu nanti menghitung pasti ya, di dalam penelitian itu menghitung errornya melalui cara masuk. Nah ini setelah nilainya diperoleh, ini kan fungsinya nanti ketika kita menghitung intensitas menggunakan LPM ya, misalnya kita nggak punya gas Belani ya, maka yang sesungguhnya nanti yang secara observasi yang Belani, maka hasil hitungan potensi itu harus dikurangi dengan 32.405 dapat lihat dari sini angkanya. Selanjutnya ini ya, jadi perbandingan antara LPM dan radiasi ada 4 faktor yang sudah disebutkan ya, konstanta matahari, kejernihan atmosfer, LPM, dan sudut datang.
tadi ya konstanta matahari bisa ada nilainya. Yang sulit adalah kejernihan atmosfer ya. Karena adanya gas, debu, uap air ya yang akan menyerap intensitas itu yang sulit. HPM bisa diamati melalui teleskop. Sulit datang ya, deklinasi itu tidak bisa diukur. Nah, ini hasil penelitian dari senior kalian ya, skripsinya menghitung radiasi matahari itu di 19 stasiun di Sulawesi. Ya. Jadi di kesimpulannya itu dikelompokkan menjadi 3 pola. Ya. 3 pola, jadi ada stasiun pada saat periode musim hujan itu potensi radiasi ya itu lebih rendah atau lebih tinggi daripada LPM. Ya, kemudian ada pola ya di mana LPM dengan intensitas ya potensi matahari di setiap bulan itu sejalan. Ya, kemudian ada lagi satu pola ya berarti satu pola itu maksudnya beberapa stasiun yang LPM-nya selalu lebih rendah dari nilai intensitas radiasi. Nah, tentu terjadinya ketiga pola ini tadi penyebabnya yang terutama nanti ada sulit data matahari karena tadi kan ada pengaruh toleransi segala macam. Kita posisi stasiun nanti menentukan juga dan menghasilkan seperti ini ya, di 19 stasiun di Sulawesi. Oke ya, itu tadi ya kelompok pertama itu ada di Majene, Maros, Saluku, Poso, Peru dan seterusnya. Kemudian kelompok kedua tadi ya hampir sama sejalan antara LPM dengan potensi radiasi. Ya, itu ada di Tanah Toraja, Masamba, ya, Naha, Gorontalo, dan yang sepanjang tahun LPM-nya lebih rendah daripada potensi radiasinya itu di Muara, Banyuwangi. Nah, saya agak ini juga ya begitu hasil penelitian itu yang menghasilkan seperti itu. Saya fokus langsung yang di Kayuwati dengan di Kayuwati dengan Manado ya. Stasiunnya Manado, yang Manado ini kan masuk Samratulangi ya, itu masuk kelompok pertama. Lalu Kayuwati kelompok ketiga. Padahal ya waktu saya berkunjung ke Sulawesi Utara kan mendarat di Samratulangi, pesawat mendarat di situ Samratulangi, kemudian saya diajak ke stasiun Plumat Kayuwati. Itu nggak terlalu jauh, tapi ketika saya berada di stasiun Plumat Kayuwati itu ya, saya coba keluar ke teras kantor ya, saya menghadap ke lapangan sana ke depan, memang ada semacam kayak bukan gunung ya, ada sedikit dataran lah gitu ya, dataran tinggi memanjang gitu. Nah mungkin itu salah satu juga ya penerimaan sulit deklinasi itu berpengaruh. Ini kan kelompok 3 tadi LPM selalu lebih rendah daripada potensi radiasinya. Ya, mungkin LPM-nya agak terhalang. Saya lupa ya itu mengarahnya ke timur atau ke barat. Ini LPM akan terganggu pada saat matahari turun. Ya, atau nanti kalau saya menghadapnya ke barat ya pada saat matahari terbenam, di stop tidak akan menangkap radiasi. Ya. Tapi kalau kan tentu ya dikorelasikan hubungan antara LPM dengan potensi radiasi ya dia akhirnya akan satu. Ya kalau ini nggak aneh, kenapa? Karena potensi radiasi tadi kan didukung dari LPM.
Ya, dan tentu saja ketika dikorelasikan antara LPM potensi radiasi ya seperti itu, garis jadi R kuadratnya sama dengan 1. Kemudian dari 19 pos itu ya, untuk Stratummaros ini ditentukan ya, kan hasil daripada skripsinya itu salah satunya ini ya, bagaimana hubungan LPM dengan radiasi ya, ini untuk Stratummaros. Nah ini bermanfaat ketika nanti di Stratummaros tidak ada pengamatan ganjalan yang terlalu besar. Tapi kalau LPM ada, thermostat ada, ya, maka tetap radiasi bisa dihitung melalui persamaan ini pada setiap bulan. Ya, nah, itu ya, jadi kira-kira mungkin ini ya, sudah daripada kita ya, hubungan antara LPM dan radiasi menghasilkan persamaan radiasi itu linear ya. Jadi kira-kira ini dengan kriteria keempat ya, bagaimana kita bisa menghitung radiasi metal. Oke, ada yang mau ditanya? Silakan. Sebelum kita nanti sedikit ya untuk membahas secara terkini. Ya, nah paling tidak pokoknya di topik ini kita sudah paham ya. Ya selama ini kan namanya orang dental itu radiasi jarang dikaitkan dengan tanaman kita apa ya. Sekarang kalian udah tahu bahwa tanaman itu ada yang tahan dengan suhu tinggi, ada yang tahan kalau tanaman itu nanti jenis C3, C4 apa saja dan apa saja ada ya. Di WHO juga ada. Yang pasti itu tanaman budidaya. Saya katakan tanaman budidaya, tanaman hutan ya. Sedikit juga ya mereview ya, proses fotosintesis, jadi kalian paling mengerti lah ya fotosintesis itu di mana posisinya, jauh sinar matahari yang terima kan dipakai kurang dari 5% fotosintesis, yang lainnya untuk memanaskan jauh ya, sehingga menjadi transpirasinya tinggi ya. Itu juga argumen kita, transpirasi tinggi karena daun panas. Makanya saya katakan sampai sekarang ini tidak ada alat mengukur evapor transpirasi. Kalau evaporasinya adalah di panci ya, di taman alat kita tidak ada panci, tapi transpirasinya dari daun tadi ya, kecuali oke lah misalnya alat itu ya sudah memiliki persamaan dan menciptakan alat itu data intensitas ya, data intensitas diketahui sekian, maka diduga transpirasinya sekian dan evaporasi sekian, jadi evapor transpirasi ya tinggal dijumlahkan. Misalnya katanya sudah ada ya, menurut teman-teman di prodi instrumentasi sudah Pak, sudah alatnya ya, bahkan digital. Karena saya nggak tahu lah, saya kan dari filosofinya saja gitu ya, dari filosofinya agak sulit. Oke, ada yang mau komentar itu tentang ini? Silakan. Izin Pak. Ya. Izin Pak, mohon maaf sebelumnya Pak. Untuk ketika mempresentasikan materi, untuk suara Bapak tidak terlalu terdengar jelas Pak, dikarenakan ada noise di audionya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Biasanya sih bagus ya,
Saya juga nggak tahu kalau emang apa ya, emang apa ada sedikit noise tadi. Tapi kalau apa secara keseluruhan tadi masih bisa ya ditangkap gitu gimana? Izin Pak, masih bisa Pak. Cuman itu Pak, Bisa. tadi ada noise-nya itu. Ada gangguan. Ya Pak. Ya ada nggak ini yang bertanya? Dan radiasi. Enggak. Iya. Izin bertanya Pak, untuk perhitungan Ya. radiasi matahari itu untuk menentukan polanya itu apakah perlu dikorelasikan dengan seperti wilayah itu, apakah zom atau non zom itu Pak? Soalnya kan kalau itu di wilayah ITCZ itu kan secara tidak langsung kan dipengaruhi oleh pertumbuhan awan konvektif gitu Pak. Apakah itu ada perlu dihitungkan gitu? Iya. Oke ya. Ya, ini baik ya pertanyaannya dari sini. Jadi memang kemarin itu kan ya bimbingan saya itu diambil Sulawesi. Sebetulnya menarik, Sulawesi itu sudah bisa mempresentasikan 3 wilayah pola tadi ya. Jadi misalnya seperti Sulawesi Selatan ya, ambil Hasanuddin kan sama Maros, itu jelas monsun, itu tegas sekali ya, wilayahnya monsunal. Kemudian ada satu stasiun di Masamba ya, Masamba dan satu lagi itu nama Stamen itu Masamba. Nah itu sudah ekuatorial ya, walaupun ya boleh dibilang semi ekuatorial karena tetap hujannya tinggi sepanjang tahun, tapi tidak setinggi misalnya ekuatorial di pantai barat Sumatera ya, atau Kalimantan Barat ya. Nah di Masamba itu selatan bagian utara ya, batasan dengan selatan ya, itu sebenarnya semi ekuatorial. Nah kemudian ke mana, Sulawesi Utara ya, misalnya kan ada beberapa tadi kan Samratulangi, Kaliwatu ya, ada juga Gorontalo, ya itu sudah kembali monsunal ya, tapi monsunnya tidak setegas seperti di Ujung Pandang dan Maros ya, kalau itu tegas sekali di Pandang Maros ya. Nah, memang yang lokal itu tidak ada perwakilannya ya, karena lokal di Sulawesi itu ada di Sulawesi Selatan bagian timur ya, itu di Kabupaten Bulukumba ya, ke atasnya lagi ya, itu sebenarnya lokal, tapi di situ tidak ada stasiun meteorologi, klimatologi ya. Maka tadi Taruni tadi kalau nggak ada Pak pilihan di sini ya udah, jadi hanya terwakili yang monsun dan semi ekuatorial. Nah tadi kaitannya dengan kalau ekuatorial kan karena hujannya tinggi ya, berarti kan tumbuhan awannya banyak ya sepanjang tahun ya, mungkin saja akan mengakibatkan LPM selalu lebih rendah daripada potensi radiasi ya, teorinya kan begitu. Nah lalu kita kembalikan lagi ya, bahwa radiasi meteor ini memang faktor adanya awan dan uap air ya, debu itu tidak dihitungkan ya, karena tidak ada datanya, tapi yaitu ini kan bisa direpresentasikan oleh pola hujannya ya, seolah-olah begitu ya. Jadi kalau yang monsun mungkin hujannya lebih sedikit, awannya lebih sedikit daripada yang ekuatorial ya. Tapi dalam menghitung potensi radiasi ini kan masih ada lagi yang lain ya. Kalau jarak matahari bumi oke lah, itu konstanta ya. Nah tadi lereng, sudut lereng ya, seperti saya ceritakan tadi, kenapa antara Samratulangi ya, Slamet Manado dengan Kaliwatu yang jaraknya tidak terlalu jauh ya, kok bisa beda pola ya. Nah ternyata penghalang lereng itu yang lebih dominan. Kan biasanya kalau di stasiun meteorologi itu kan 4 ya,
mana ada landasan bandara itu ada dataran di sini gitu ya. Biasanya terbuka gitu ya, sehingga penghalang sedikit radiasi itu nol, yang nggak ada. Hanya saya ceritakan tadi ya, ketika di kayu batu saya keluar loh, kok ada semacam kayak apa gitu ya, daerah yang tinggi gitu, agak memanjang. Cuma bisa juga sih ya kalau kamu nanti coba mendasarkan kepada titik tolak hujan, boleh juga dicari ya. Jadi kita coba liasin daerah yang Dusun ya, daerah Tanjung itu, kemudian daerah yang Lokalia dan daerah kota. Nah, ini kan nggak ada ya, sayangnya lokalnya nggak ada. Nah, kamu bisa nyoba misalnya yang lokal, yang jelas kita soal lokal itu Ambon, dapat kita kalau misalnya Kaya Ratu, silakan. Ya, pasti nanti polanya itu akan beda dengan yang tadi ya, semuanya itu ya, karena itu bukan lokal. Nah, nanti ekuatorialnya ambil Pontianak, Siantan, Stadion Siantan, Estabeknya Stadion ya, perwakilan ekuatorial. Lalu yang Dusun di Jawa juga banyak ya, di Pondok itu juga bisa. Itu jangan di Bogor ya, karena Bogor di situ lokalnya udah berpengaruh. Misalnya Betul, Semarang. Nah, nanti lihat ya seperti apa pola tadi. Ya, seperti itu ya menurut Depan. Itu menarik ya. Sebenarnya yang sekarang ini yang sedang mencari skripsi itu ada salah satu taruna, dia ambil Sumatera secara keseluruhan. Mudah-mudahan ada terwakili nanti antara yang pola ekuatorial ya, misalnya tadi Padang itu kan ya, kalau Bengkulu ya, itu ekuatorialnya kita sebut. Dan kemudian nanti yang konsumnya juga bisa ambil Palembang atau Lampung ya. Kemudian nanti iya, lokalnya juga nggak ada, lokalnya cuma nggak ada juga. Ya bisa, lokalnya emang sedikit kan daerah lokal kita. Ya, ada lagi? Kalau tidak sedikit saja ya, kita lihat contoh perhitungannya itu supaya kamu harus bisa menghitung ya nanti. Radiasi nggak terlalu sulit sebetulnya. Ya, ini contoh kita akan menghitung radiasi matahari di stasiun klimatologi Maros. Ya, yang paling pertama kita harus menentukan latitude. Ya. Jadi lintang Maros ya, 4 derajat 55 menit 51 detik lintang selatan. Lalu didesimalkan. Ya. Cara membuat desimal sudah tahu kan ya. Jadi ini derajat 4 menit 55 detik 51, maka didesimalkan ini ya, 6 ya, kita sudah didesimal, tambah menjadi dari 60 dibagi 3600 berarti 4,9 ya. Nah 4,9 ini nanti yang dihitung dalam rumus adalah radiannya ya. Ya sudah ya. Ya, kan tinggal sama dengan radian sebenarnya dari 0,09. Jangan lupa ya, kalian kadang-kadang tarunanya lupa ya posisi di selatan atau di utara ya, karena Maros ini adalah bintang selatan, maka radiannya harus negatif ya, negatif 0,09 ya. Nah, kalau bujur misalnya enggak akan kita pakai sih ya nggak apa-apa lah ya, radian sekian. Nah ini
ada ya datanya dari koordinat masing-masing stasiun. Kemudian ini tabel panjang matahari. Itu saya contohkan ya yang dari FAO ya, itu sebenarnya kamu harus punya ya bukunya. Ini coba saya foto tabelnya kayaknya pecah gitu ya. Nah nanti karena Maros ini 4 derajat 55 menit itu dibulatkan ke 5, makanya di tabel itu adanya pembulatan ya. Maka pada bintang selatan 5 derajat panjang harinya adalah ini. Oke ya, lalu kita menghitung RA ya, sesuai rumus tadi ya. RA ini Juliannya ya. Nah, ini kan Julian tadi ada rumusnya kan ya. Dia sama dengan 30,42 dikalikan B3. B3 ini kan bulannya ya. Bulan 1/12 dikurangi 15,23 kan. J di bulan Januari 15 dan seterusnya sampai Desember ya. Kemudian DR kan ada rumusnya tadi ya, 1 ditambah ya 0,33 kali cos sinus ya 0,0172 kalikan T3 adalah J ya, dikalikan J karena diperoleh sama ya Januari sampai Desember. Nah kemudian delta ya pakai rumus juga ya, kemudian theta tadi ya, ini kan sudah dihitung dalam radian bintang 0,09. Kemudian menghitung WS dari rumusnya ya, H kosinus kalikan min tangen H3 ya, kalikan min tangen theta tambah tangen delta ya, maka ketemu 1,6. RA bisa dihitung sebagai rumus ya, maka RA diperoleh Januari sampai Desember. Oke. Setelah RA ketemu, lalu kita menghitung RS-nya. Ya, menghitung RS. Nah, RS kan tadi mau memerlukan, kalau potensi kan memerlukan LPM sama kebenaran matahari. Satuannya harus konversi ke jam ya. Karena di pengamatan ada yang pakai persen ya, 100% itu sama dengan 8 jam ya, maka kamu konversi aja satuannya jadi jam ya. Contoh tahun 2001 ya, ini LPM-nya ini ya. Kemudian ini adalah RA ya, tadi RA sudah kita hitung ya, ini adalah panjang lama sinar matahari kan yang besar ya. Maka RS dengan mudah bisa kita hitung ya. Tadi kan RS 0,25 ditambah 0,45 ya, kalikan LPM ya, kalikan dengan B ya, panjang lama penyiaran matahari dalam jam ya, dikali dengan C3 ya, C3 adalah kali RA. Maka RS bulan Januari ya dengan satuan megajoule per meter persegi per hari adalah ini. Per hari ya. Berarti nanti kalau 1 bulan Januari ini kalikan 31 ya, Februari ya kalikan 28 ya, kalikan 30, 31 dan seterusnya. Maka diperoleh lah ini ya, tahun 2001, 2002 datanya sampai, contoh aja ya, datanya sampai 2010. Setiap tahunnya RS sudah diketahui, kemudian ini ya, kita salin ya, ini potensi energi masih satuan megajoule per meter persegi ya, lalu kita konversi kan satuannya biasanya joule ya, satuannya biasanya joule ya, atau kalori ya.
kalori per sentimeter persegi per hari. Jadi tinggal main-main konversi saja. Tapi ini kan, maka tadi yang apa megajoule itu ya L40 ya, akan dikalikan dengan 1 juta ya, dibagi dengan 10.000 kali 4,182 ya. Jadi konversi ya dari megajoule ke kalori senti akan diperoleh 317 ya setiap tahunnya dan setiap bulannya. Nah, selanjutnya ini tadi ini rata-rata HPM ya, dalam jam. Nah, kalau masih datanya persen, kami konversi juga. Oke, jadi ini asalnya persen, ya, persen dikonversi ke jam, ya, karena satuan dalam rumus itu harus dalam jam. Jadi intinya kita sudah memperoleh potensi energi radiasi matahari HS, yakni nilai setiap bulan dan setiap hari. Ya, kalau dirata-ratakan ya setiap tahun sekian. Nah, kemudian coba ini diregresikan tadi ya di bahan paparan, ini radiasi mataharinya sudah satuan. Ada HPM-nya, kita bulan radiasi matahari kira ya asli seperti ini. Dan apa korelasi ini selanjutnya ya sudah ya. Jadi setiap bulan kalau mau dibuat regresinya pasti hitungan sampai dengan RS tadi ya, maka sebelumnya menghitung RA ya. Lalu ini tabel M ya, tanggal hari dan ini tabelnya ya, bintang di radian ya. Nah, tabel M ini coba ya saya mau tampilkan, kalau bisa kamu ketik ulang ya, saya ngetiknya terlalu banyak tapi terbaca atau tidak gitu ya. Saya jadi aku oke ya, ini tampil ya. Nah, ini jadi ini adalah daylight ya, hours yang besar for the periodic selanjutnya ya, for the 15 of the month. Jadi ini lama panjang hari ya, yang berbeda pada setiap bulan untuk hari ke-15 pada setiap bulannya. Jadi tabel ini sudah dihitung ya berdasarkan rumus N besar ya, 24 dibagi dengan apa? Oh ya, dikalikan dengan WS ya, maka harus menghitung WS dulu ya. Nah, maka akan diperoleh ya, ini latitud mulai 70 derajat bintang utara selatan ya sampai ke ekuator ya 0 ya. Nah, ini untuk lintang southern hemisphere, lintang selatan, dan kemudian northern hemisphere, lintang utara. Nah, di bagian lain kosong. Nah, jadi tadi ya
tinggal dilihat Maros tadi di bintang sekitar berapa 5 derajat ya harus dibulatkan. Nah di sini apa untuk latitude degree-nya 42 ya, 0, 2, 4, 6 dan seterusnya. Jadi kalau mau misalnya mau ambil yang 4 derajat ya, apa 5 derajat gitu ya, ini kan adanya 4 sama 6, maka dirata-ratakan saja ya, 4 tambah 6 itu dibagi 2. Tapi biasanya ini juga tidak terlalu jauh ya, jadi ya sekitar situ. Nah itu di bukunya dijelaskan seperti itu. Kalau tidak ada bintang yang sedang kita hitung ya, dicari yang terdekat mana ya, biarkan nanti kita teratakan di antara nilai. Seperti itu. Oke ya, ini contoh hitungan ya, hitung radiasi atau ya RS di stasiun Mars. Oke. Ada yang mau tanya? Mohon izin Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan. Mohon izin Pak. Izin Pak untuk lama apa? Untuk intensitas radiasinya mataharinya sendiri itu apakah ada pengaruh dari lama penyinaran matahari dan sudut datangnya matahari gitu Pak? Karena kan di Indonesia sendiri itu kan ada yang di daerah yang di garis ekuator sama yang di luar garis ekuator gitu Pak. Apakah itu berpengaruh pada nilai dari intensitas radiasinya gitu Pak? Iya. Jadi kan tadi jelas ya. Jadi secara makro ya, secara makro intensitas radiasi itu ya, dipengaruhi oleh saya Oke, jadi berangkat ke teorinya tadi ya. Nah ini ya, jadi ini penerimaan radiasi surya di permukaan bumi. Ya, di sini dikatakan ada secara makro dan mikro. Ya, tentu variasi secara tempat dan waktu akan bervariasi. Ya. Nah yang secara makronya itu gimana letak bintang, udah pasti itu. Ya. Kemudian keadaan atmosfer, terutama awan. Makanya tadi pertanyaan sebelumnya, kan susah nih kita dapat data awan, bisa nggak direpresentasikan dari pola hujan? Ya, jadi yang hujannya sepanjang tahun tinggi ya diasumsikan awannya banyak. Nah pasti hasilnya mungkin terlihat dari hasilnya gitu ya. Hasilnya apa ini akan digunakan pada potensinya. Nah kemudian dari skala mikro itu lereng tadi, ya, lereng yang menentukan kayak tadi makanya ya. Nah kalau ada tempat-tempat di bintang utara, di bintang selatan ya, katakan di Indonesia ada di selatan dan di utara ya. Nah itu kan yang paling penting itu di tempat itu di mana posisi lerengnya, jadi itu sudut datang deklinasi ya dipengaruhi oleh kondisi lerengnya, sudut datang sebetulnya arah lereng. Jadi kalau yang secara makro kan sebetulnya tadi ya, kalau jarak matahari ini konstanta, panjang hari juga konstanta, dan nah sudut datang tadi deklinasi. Ya. Nah kalau pengaruh atmosfer ini adanya itu uap air, awan kan sulit. Nah kita mungkin bisa direpresentasikan oleh pola hujan. Misalnya seperti itu. Ya sebetulnya kan pola hujan juga oke lah dia merepresentasikan uap air atau awan. Ya, tapi kalau itu kan tidak juga ya. Bisa saja di daerah yang monsun gitu ya, yang pola hujannya
ketika kemarau jauh lebih rendah dibandingkan dengan kuartalnya. Tapi kalau tempat itu kandungan debunya banyak, ya berpengaruh juga. Ya, berpengaruh juga. Ya, maka senior kamu yang sudah memilih skripsi tentang itu kan tadi ya, akhirnya di Sulawesi dikelompokkan jadi 3 tadi. Ada pola ketika di periode musim hujan RPM-nya lebih rendah daripada potensi matahari. Tapi ada pola yang sepanjang tahun sama ya, Januari Desember antara RPM dengan potensi. Nah, kemudian ada juga pola yang menarik ya, sepanjang tahun Januari Desember RPM lebih rendah daripada potensi. Pasti itu karena ya pengaruh ini juga. Kalau panjang hari enggak ya, karena kan akan sama, tapi jumlah jamnya akan sama. Ya. Nah mungkin pagi sudut datang, ya, sudut datang di reklamasi itu kali yang membedakan. Seperti itu kira-kira jawaban yang bisa saya berikan. Ada lagi yang lain? Ya, bahan ini nanti saya email ya. Kalau menghitung ini kalian akan langsung bisa ya, ikuti saja di langkah-langkah di Excel itu. Ya. Intinya tinggal berubah titik ya, bintang ke dalam radian. Jangan lupa kalau utara positif, selatan negatif. Itu berpengaruh sekali tuh ya. Kamu lupa menggunakan tanda itu. Kemudian ya tergantung KKR. Itu saja kok yang beda ya. Misalnya saya mau coba di Tangsel Pak, ya sudah. Ya. Tangsel berapa bintangnya, berapa data lama matahari. Ya, mau tahunan, berapa yang kemarin istilahnya. Ya sudah. Tinggal masukkan saja. Karena Julian akan sama semua gitu ya, tidak perlu diubah-ubah lagi. Apa deklinasi segala macam sudah dituliskan, ya, sehingga nanti langsung keluar dan setelah RA ketemu maka RS-nya akan. Nah itu yang masih mengganjal tadi ya, menghitung kekasapan permukaan ya pada kondisi stabilitas atmosfer yang netral. Ya, itu nantilah ya di pertemuan lain kita bahas lagi. Oke, ada lagi? Oke ya, kalau nggak ada, begini pesan saya untuk mata kuliah pertemuan 4 ini. Sudah ada ya senior kalian yang mengangkat tema untuk penelitian skripsi ya, salah satunya sekarang ini. Cuma nanti akan lebih baik lagi kalau misalnya di antara kalian ada yang tertarik ya tentang radiasi. Dulu pernah ada penguji menanyakan kalau cuma menghitung-hitung dulu kan ya ini cuma hasil saja ya, radiasi matahari biasa saja ya, lalu kalau dibuatkan polanya seperti ini kita kan berhenti di sini. Nah jadi ada penguji waktu itu ditanyakan coba kamu aplikasikan dengan intensitas radiasi ya, misalnya kan udah kamu hitung tuh ya, misalnya 10 tahun satu titik kan intensitas ini akan diaplikasikan misalnya ke kalau di bendungan itu kan ya bisa menggerakkan turbin gitu kan, turbin bendungan ya atau apapun lah, misalnya ada di perusahaan apa yang terkait dengan penggunaan radiasi matahari. Pernah enggak ya, suatu tahun itu terganggu ya fungsi dari
intensitas radiasi itu. Nah, kalau pernah terganggu, ya itu dilihat tahun berapa dan saat itu intensitas radiasi seperti apa. Ya, sehingga nanti akan bisa ketemu batas ambang. Batas ambang untuk menggerakkan entah turbin atau apa, ya itu adalah dari intensitas sekian. Kalau di bawah sekian, ya, maka ya istilahnya apa ya, turbin atau penggerak itu akan tidak berfungsi. Ya, menarik ya, jadi ada sedikit aplikasi dari turbin radiasi. Sebetulnya kan sekarang di rumah-rumah juga ada banyak ya. Rumah kalau kamu lihat ya, bikin tenir itu, nah, sekarang banyak rumah pasang kayak itu kan. Ya sebetulnya kayak kita juga ya, alat-alat otomatis itu kan pasang panel solar itu, ya, kita ada kaitannya dengan radiasi. Jadi sini bisa dikembangkan ke arah sana lah. Kalau memang mau mengangkat tema tentang ini, sedikit lah dikembangkan. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi ya, karena waktunya juga sudah berwaktu 4 jam, saya cukupkan. Nanti kita ketemu lagi siang, ya, di lintas screen. Nah, dan bahan-bahan ini juga akan saya ini akan bersama bahan varietas. Oke, jangan lupa ya, siapa nih tugasnya Rensi ya, screenshot satu layar penduduk kita dan salah satu tadi paparan dari saya. Oke, terima kasih. Selamat siang, sampai bertemu siang nanti. Terima kasih. Terima kasih Pak.